Assalamualaikum, cucu-cucu sekalian, ketemu lagi dengan kakek nih. Pertama-tama kembali puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kesehatan, memberikan keimanan pada kita semua, sehingga kita masih dapat melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Cucu-cucu sekalian, setelah kita kemarin menguraikan tentang penciptaan manusia, hari ini kakek ingin membawakan tentang agama Islam, agama kita. Kita harus mengenal, karena kita agama Islam, kita itu tadi harus mengenal lebih dalam lagi apa itu Islam, sehingga kita dapat melaksanakan semua syariat-syariat Islam dengan sebaik-baiknya. Cucu-cucu sekalian, Islam dapat diartikan sebagai penyerahan diri, tunduk patuh. Jadi orang yang beragama Islam seharusnya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam itu merupakan suatu agama satu-satunya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tertuang di dalam surat Al-Maidah ayat 3. Itu yang diturunkan pada hari Jumat, pada hari hari wada. Turunlah ayat Maidah ayat 5 ini yang berbunyi adalah, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu, dan telah kuridhoi Islam sebagai agamamu. Itu salah satu ayat yang menjadikan Islam sebagai satu-satunya yang harus dianut oleh seluruh makhluk, seluruh manusia yang ada di bumi ini sebenarnya. Juga ada dalam surat Ali Imran ayat 19 juga ada suatu ungkapan yang sangat terkenal sebenarnya. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya Islam, agama di sisi Allah adalah hanya Islam. Dan juga ada ancaman di surat Ali Imran ayat 85 juga yang berbunyi bahwa barang siapa mencari agama selain Islam tidak akan diterima, dan nanti di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Jadi syukur alhamdulillah kita semua adalah pemeluk-pemeluk Islam, dan juga barangkali kita harus terima kasih kepada orang tua kita yang memeluk agama Islam, sehingga kita pun ya biarpun secara keturunan secara otomatis kita Islam, makanya kita harus seyogyanya harus mencari Islam, mendalami Islam, sehingga kita betul-betul yakin bahwa Islam itu agama yang benar. Cucu sekalian, ada konsekuensi bahwa kita memeluk Islam. Itu di samping kita tadi harus tunduk patuh, harus melaksanakan semua hal-hal yang sesuai dengan syariat. Juga ada perintah di dalam surat Al-Baqarah ayat 208 yang berbunyi bahwa, hei orang-orang yang beriman, masuklah Islam secara kafah, secara keseluruhan. Maka konsekuensinya bahwa kita harus berbuat, bertindak, berpikir, pola pikir kita, pola tindak kita, pola ucap kita harus sesuai dengan tuntunan Islam, harus Islami, yaitu melaksanakan dengan hal-hal yang baik, karena sesungguhnya Islam adalah kebaikan. Yang baik itu perintah maupun larangan dalam Islam adalah semua demi kebaikan kita selaku manusia. Demikian cucu-cucu mengenai hal Islam. Dalam Islam nanti kita bahas ke depan ada 3 hal pokok. Yang pertama adalah masalah keimanan, yaitu bagaimana kita, apalagi yang harus diimani, bagaimana kita berbuat sesuai dengan keimanan kita. Yang kedua adalah peribadahan, yang merupakan syariat-syariat Islam untuk beribadah kepada Allah, ibadah-ibadah apa aja. Kalau keimanan tadi nanti kita akan tahu bahwa itu disebut rukun iman, maka yang peribadahan itu kita disebutnya rukun Islam. Lalu hal yang ketiga adalah masalah akhlak. Islam sangat mementingkan akhlak, sehingga ada yang menyebutkan bahwa agama Islam adalah agama akhlak, di mana akhlak adalah merupakan hal yang penting bagi kehidupan kita selaku manusia, dengan manusia lain, dengan alam, dengan seluruh
yang kehidupan di dunia, dan juga bagaimana kita berbuat kepada Allah yang kita sebut nanti adalah hablum minar dan hablum minan nas. Demikian cucu sekalian, bahwa tanggung jawab kita sebagai orang Islam itu sangat berat sekali. Kita laksanakan semua perintahnya dan kita tinggalkan larangannya. Banyak godaan di dunia. Pasti ada setan yang akan mengganggu kita sesuai dengan perjanjian antar setan dengan kita harus hati-hati. Untuk itu marilah kita berdoa supaya kita selalu dalam perlindungan dan petunjuk Allah, selalu dapat melaksanakan Islam dengan mudah. Sekian apa yang ingin kami sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat bagi cucu sekalian. Sekali lagi juga mudah-mudahan kita dapat segera berjumpa secara fisik. Masalah pandemi COVID segera berakhir. Demikian anak cucu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.